Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja GPIB Bukit Zaitun Duri maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Nokon Rumampuk. Jemaat, mari kita bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-7. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai juga. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan ciptaan-Mu. Kami mengasihi hanya agar kami menerima kembali kasih. Kami melayani agar kami diakui dan dikenal. Kami seringkali terlalu mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami hidup dalam kebimbangan, kami takut untuk berdiri di dunia ini demi kehendak-Mu. Sesungguhnya, dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, kami terlalu banyak menuntut. Kami terlalu banyak berbicara, tetapi hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan, kami bersalah di hadapan-Mu. Lindungilah kami demi Yesus Kristus.
Kami berdoa kepadamu, berikanlah kami keampunan dan keselamatan, agar kami disucikan dari segala dosa kami, dan kami dapat melayani Engkau dengan hati yang tenang. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah bagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku akan memulihkan kepada Yehuda dan Israel, akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah peribadahan kami, agar kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dimanapun Engkau memutuskan, terlebih khusus di masa-masa pandemi virus corona pada saat ini, agar kami terhindar dari segala musibah, sakit penyakit, dan para bahaya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab di ibadah hari Minggu ini dibaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca secara bergilir ganti. Firman Tuhan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah yang penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu dalam ibadah rumah tangga kita sudah mendengarkan kisah pelayanan yang dilakukan oleh Musa dalam bentuk pidato Musa yang kedua di sekitar lembah Moab pada waktu itu, di mana Musa menceritakan apa yang telah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah yang dijanjikan. Jadi sekarang Musa kembali menceritakan dalam bentuk, kalau dikatakan dalam bentuk kitab ulangan atau mengulang kembali kisah apa yang dialami oleh nenek moyang mereka atau oleh orang tua mereka. Sebab pada saat Musa menyampaikan pidato yang kedua itu dimungkinkan karena orang-orang pada waktu itu adalah generasi yang berikut setelah generasi sebelumnya telah tergantikan atau telah wafat sepanjang perjalanan ke tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan bacaan kita pada pagi hari ini atau dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, Paulus juga menceritakan kembali tentang hal apa yang ia alami ketika ia mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu lewat pengakuannya, ia coba menuangkan itu kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kita dengan mengatakan pada ayatnya yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus,
orang ini penjarakan karena Kristus Yesus untuk kami, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dipenjarakan. Ada dua pemahaman tentang hal penjara. Apakah surat ini ditulis oleh Paulus dalam penjara, atau penjara yang artinya adalah Paulus menyerahkan diri secara total untuk dapat melayani Allah. Jadi tanda kutip, memenjarakan diri ini artinya adalah ingin memfokuskan diri, ingin memberikan pelayanan secara total atau komitmen di dalam dirinya. Oleh karena itu Paulus menutup dirinya untuk hal-hal kedagingan. Oleh karena itu dikatakan hal memenjarakan diri. Karena kita ingat peristiwa pertobatan yang dialami oleh Paulus ketika ia dalam perjalanan menuju ke Damsyik pada waktu itu dan matanya dibutakan. Bukan saja Paulus yang melihat cahaya itu, akan tetapi mengapa hanya Paulus yang dibutakan matanya? Pengawal-pengawal yang mengikuti rombongan dari Paulus itu mereka melihat dan mereka pergi. Dan oleh karena itu suara itu terdengar. Dan suara itu mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Dan oleh karena itu sejak dari itulah Paulus memberikan diri untuk dapat melayani Yesus Kristus dengan kesungguhan, dengan komitmen bahwa ia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya. Apa itu tugasnya? Apa yang menjadi kehendak Allah itu dalam bacaan kita dikatakan pada ayat yang kedua. Tugas menyelenggarakan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu jemaat di Efesus. Orang-orang Efesus pada waktu itu terkenal dengan hal penyembahan Dewi Artemis atau dikatakan dengan Diana. Nah, ini dia, namanya cantik. Dewi Artemis atau Dewi Diana. Dan orang-orang di Efesus pada waktu itu juga dikenal dengan orang-orang yang banyak percaya kepada ahli nujum, percaya kepada sesuatu kekuatan-kekuatan di luar sana yang kekuatan itu dikategorikan pada saat ini adalah kegelapan. Praktek-praktek kegelapan terjadi di sana. Dalam artian kalau saat ini juga kita bisa katakan dengan ilmu sihir terjadi di jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan oleh karena itu Paulus mengatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Karena masih ada di tengah-tengah orang-orang yang banyak sekali melakukan pelanggaran, banyak sekali percaya kepada ahli nujum, para ahli sihir. Masih ada orang-orang yang percaya akan karya keselamatan yang Allah janjikan atau berikan itu dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Paulus merasa bertanggung jawab. Ketika kasih Quran Allah itu ada bersama-sama dengan dia, Paulus merasa ada andil yang harus dia berikan kepada jemaat di Efesus. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ditulis di atas dengan singkat menceritakan tentang pengalaman kehidupan yang Paulus alami ketika ia mengenal Allah dan ketika ia belum mengenal Allah. Oleh karena itu, pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sedang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Disampaikan berita itu. Rahasia kerajaan Allah. Rahasia di mana kita sendiri masih mencari. Kita bisa lihat itu ketika para orang tua kita. Mereka ingin mencari keselamatan. Mereka ingin mencari kekuatan. Mereka melihat ada kekuatan di dunia ini yang luar biasa, di mana kekuatan itu tidak bisa mereka raih dengan sendirinya. Jadi mulailah mereka mencari barang-barang yang aneh. Entah batu itu berbentuk aneh, maka mereka datang untuk menyembah batu itu. Entah pohon itu berbentuk aneh, hingga akhirnya mereka menyembah kepada pohon itu. Dan mereka melihat itu sebagai suatu kekuatan yang akan membuat mereka menjadi percaya diri. Dan ketika hal itu mulai terjadi pembaharuan lewat pembaharuan iman, ketika hal itu dibaharui lewat datangnya para penginjil, atau dalam bacaan kita dengan para nabi dan rasul-rasul, ketika mereka menyampaikan berita keselamatan itu, bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, tidak ada dalam diri para penyihir, tidak ada dalam batu itu, tidak ada dalam pohon-pohon itu, tidak ada.
Tidak ada juga di dalam bait yang dikatakan penyembahan pada Dewi Artemis itu. Tidak ada di situ keselamatan itu. Yang ada hanya di dalam diri Yesus Kristus, yang telah disampaikan oleh para nabi, yang telah disampaikan oleh para rasul. Katakan dalam bacaan kita. Dan oleh karena itu, mari datanglah kepadanya. Orang-orang Yunani masih berpandangan atau masih berpendapat bahwa keselamatan itu adalah milik daripada orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka melihat Yesus itu adalah orang Yahudi, atau dikatakan ia keturunan daripada Raja Daud. Dan oleh karena itu orang-orang Yahudi masih memandang bahwa Yesus adalah raja. Kita lihat ketika Yesus dianiaya, di mana pertanyaan Pilatus pada waktu itu mengatakan, apakah engkau raja? Karena ada pandangan daripada orang-orang Yahudi, Yesus adalah raja. Yesus yang akan memimpin bangsa Yahudi. Tidak. Yesus tidak akan duduk di singgasananya dalam bentuk kemegahan. Dan oleh karena itu Yesus menjelaskan bahwa ia raja bukan untuk manusia, bukan untuk orang-orang Yahudi saja. Raja dalam artian memiliki kehidupan, yang memiliki dunia ini. Raja di atas segala raja. Jadi Paulus ingin mengubah pandangan daripada orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi pada waktu itu untuk mengatakan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus itu bukan saja untuk orang-orang Yahudi, akan tapi ia menyampaikan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Pada siapa? Kepada kamu, orang-orang non-Yahudi, atau dikatakan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Keselamatan itu ada. Keselamatan itu yang Yesus perlihatkan di dalam dirinya itu nyata. Bisa terjadi kepada siapa saja yang ingin menerima dia dengan ketulusan hati. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil menuntut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji. Oleh karena itu Paulus coba menjelaskan tentang ayat yang ke-7, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, yang juga merupakan nats pembimbing pada saat ini bagi kita. Yang dianugerahkan kepada. Artinya adalah apa? Artinya adalah ketika karya keselamatan itu terjadi dalam diri seseorang, Roh Kudus itu tidak memandang apa dan bagaimana, siapa dirimu. Roh Kudus tidak memandang. Roh Kudus hanya akan bekerja pada mereka yang membuka hatinya. Mereka itu ketika Paulus membuka hatinya lebar-lebar untuk Allah hadir di dalam dirinya, dikatakan yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Padaku yang paling hina. Pada ayat yang ke-8. Mengapa dikatakan yang paling hina? Kita lihat dari 12 orang rasul yang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Memang kita mengenal satu orang yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Tetapi ada satu orang yang berlatar belakang dari orang yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus mensejajarkan dirinya dengan yang paling hina. Tetapi ia mau dirubah. Ia mau percaya kepada Allah. Bukankah kesaksian yang paling indah adalah ketika engkau menyampaikan atau engkau memberikan dirimu untuk Tuhan pakai. Pertobatan yang dialami oleh Paulus. Kita sudah mengerti arti pertobatan itu apa. Itu pertobatan yaitu memutus mata rantai masa lalu untuk akhirnya diubah menjadi hal yang baru atau dibaharui di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu pertobatan jangan setengah-setengah. Karena apa? Kalau pertobatan setengah-setengah artinya adalah kita belum rela untuk dapat melepaskan keduniawian kita. Dan ini yang seringkali dipandang salah oleh orang-orang. Di mana ketika mereka mengaku bertobat artinya mereka memutuskan keduniawian mereka. Jangan. Terus yang menjadi pelaku itu siapa? Oh, tadinya kalau kita sudah memberi diri untuk Allah, untuk akhirnya pelayanan itu dapat berjalan terus, kita harus memberi total diri kita kepada Allah untuk dapat melayani. Hai, engkau masih punya tanggung jawab atas keluargamu. Engkau masih punya pekerjaan. Engkau masih punya masa depan. Biar mereka-mereka yang telah memberi diri untuk dapat melayani,
engkau melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu sesuai dengan talenta-talenta apa yang telah Tuhan berikan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ketika berita keselamatan itu disampaikan, ada orang-orang yang melakukan berita keselamatan itu dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang besar, agar apa yang menjadi kehendak Allah itu terlihat di dalam diri. Oleh karena itu, ketika berita keselamatan itu disampaikan pada orang-orang Efesus, orang-orang Efesus tidak segera mengamini itu sebagai sesuatu di mana mereka harus melakukannya. Tetapi berangsur-angsur para penyihir itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu, orang-orang yang tidak percaya akan kuasa yang diberikan dalam diri Yesus Kristus itu, mereka memberi diri mereka untuk masuk dalam karya keselamatan yang telah Allah janjikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya, orang-orang yang ada dalam kuil Dewa Artemis itu atau Dewi Diana itu, mereka marah terhadap Paulus. Karena apa? Karena tidak ada lagi orang yang datang untuk menyembah kepada Dewi Artemis. Dan karena tidak ada orang yang datang, cindramata atau oleh-oleh dari kota Efesus itu yang dibuat sesuai dengan bentuk patung Dewi Artemis tidak laku dijual. Di mana rumah-rumah tidak lagi menaruh Dewi Artemis itu untuk dapat disembah, tidak lagi. Dan oleh karena itu mereka murka terhadap Paulus dan mereka mengusir Paulus. Akan tetapi mereka-mereka yang sudah tertanam, mereka-mereka yang sudah mengerti karya keselamatan bahwa itu terjadi juga dalam diri mereka, mereka membentuk suatu jemaat. Dan akhirnya ada orang-orang percaya di kota Efesus. Dan selanjutnya ketika mereka percaya, pada ayat yang ke-11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada. Sekarang kau sudah mengenal tentang keselamatan itu dan kau sudah tahu cara untuk memperolehnya. Lakukan itu. Dan Paulus melihat ketika jemaat di Efesus sudah melakukan itu, Paulus memberikan kekuatan yang luar biasa. Istilahnya itu, selanjutnya ketika engkau sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, jangan melihat kepada diriku. Dan itu dikatakan pada ayat yang ke-13, dikatakan begini, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi jangan dipakai ukuran pelayanan itu untuk akhirnya melihat strata kehidupan. Loh, Paulus itu adalah orang yang luar biasa dalam pelayanan. Tentunya harusnya dia itu sudah menjadi seorang pemimpin atau mendirikan suatu gereja yang besar di mana banyak pengikutnya. Tidak seperti itu. Ia hidup tetap dalam kesederhanaannya. Ia hidup tetap dalam penderitaannya. Bahkan ia dikejar untuk akhirnya dapat ditangkap, dan ketika ia ditangkap, ia siap masuk dalam hukuman mati ketika ia tiba di Roma nantinya. Tidak ada yang memenangkan Paulus ketika nantinya ia tertangkap dan ia dihukum mati di sana. Tidak ada yang memenangkan Paulus dalam mengatakan bahwa jangan, sebab karya pelayanannya begitu amat luar biasa. Tidak ada. Dan oleh karena itu Paulus meminta kepada mereka untuk jangan melihat pada dirinya, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri, untuk akhirnya satu bangunan bait Allah itu, di mana orang-orang yang percaya itu ada di dalamnya. Dan berbicara tentang bangunan bait Allah, sebuah gereja berdiri itu di sana ada unsur kayu, ada unsur batu, ada unsur air, ada pasir, ada unsur yang membuat pelindung. Masing-masing mempunyai talentanya masing-masing. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Masing-masing ketika disatukan itu mempunyai fungsi. Ketika disatukan itu ternyata menjadi satu bangunan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau pasir yang lemah itu tidak disatukan dengan air dan semen.
tentunya ia akan buyar dengan sendirinya. Bagaimana dengan air itu? Kalau dia membanggakan, kalau tidak ada saya, kamu tidak akan mudah untuk dapat dibentuk. Maka air itu menyombongkan diri. Dia hanya memberi setetes demi setetes. Bagaimana? Dan atap, ketika atap itu tidak mau untuk dijadikan sebagai suatu bangunan, apa yang terjadi? Maka bangunan itu akan panas karena tidak tertutup oleh atap. Masing-masing menyerahkan diri, masing-masing ingin akhirnya dirinya dibentuk, dan ketika itu terjadi, jadilah sebuah bangunan di mana orang-orang yang percaya ada di dalamnya. Mereka melihat ketika kayu itu dibentuk, oh ternyata saya hanya tempat duduk. Ketika segala sesuatu disampaikan atau dibersihkan tempat-tempat itu, ternyata saya hanya sebuah pajangan. Ketika alas kaki itu dibersihkan, ternyata besoknya saya hanya diinjak-injak. Tapi mereka memberi diri untuk akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Allah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk akhirnya Tuhan dapat pakai kita. Jangan mengucilkan diri, jangan menganggap diri paling rendah, dan jangan menganggap diri paling tinggi. Karena Allah melihat dari atas apa yang kau lakukan. Hingga akhirnya apa yang menjadi kerinduanmu di dalam doamu dapat terwujud. Karena ada kesungguhan di dalam hati. Tapi yakin dan percaya Tuhan akan menjagamu, bahkan memberkati. Kita aminkan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita satu dan dua, kita berdoa. Bapa, setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami teringat akan siapa sebenarnya diri kami. Mengapa Allah turun menjadi sama dengan manusia, ingin menyelamatkan kami. Dan oleh karena itu, ketika Paulus memberikan atau menyampaikan firman-Nya pada jemaat di Efesus, pada suratnya pada jemaat di Efesus menyadari bahwa Allah pun peduli terhadap mereka. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang dikenal dalam bentuk perjanjian lama dan diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus, itu kini tengah menyapa mereka lewat Roh Kudus-Nya. Dan oleh karena itu, ketika jemaat di Efesus menyadari bahwa keselamatan itu bukan saja milik daripada orang-orang Yahudi, satu persatu orang-orang di Efesus membuka diri mereka untuk Tuhan pakai, dan Paulus melihat itu sebagai suatu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan oleh karena itu, Paulus memberikan kekuatan bagi mereka. Jangan mencontoh akan dirinya, akan masa lalu yang telah ia alami, akan tapi lihatlah pelayanan atau pekerjaan Tuhan di dalam dirimu hari lepas hari yang akan kau hadapi. Oleh karena itu, bersama-sama dengan jemaatku pada saat ini,
Kami diajak untuk dapat menatap ke depan apa yang harus kami kerjakan, lakukan untuk semuanya dapat menjadi persembahan yang hidup di hadapan ya Bapak. Di masa-masa pandemi virus corona pada saat ini, di mana pada saat ini bangsa negara kami tengah berusaha maksimal mungkin untuk dapat melayani yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, di mana mereka-mereka terdampak daripada wabah virus corona ini. Ada di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaan, ada di antara mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, ada di antara mereka yang harus dirawat karena mereka terpapar daripada wabah virus corona. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan bangsa negara kami, agar kami terhindar dari wabah virus corona yang lebih lanjut. Berikanlah para ahli untuk dapat menemukan vaksin atau obat-obatan apa untuk akhirnya wabah virus corona ini dapat segera berakhir, dan kami dapat menjalani kehidupan kami sama seperti dahulu, dapat bersekutu kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam bentuk keberjemaatan, dan dapat melayani jemaat-Mu dari rumah ke rumah, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama selalu. Dan bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini kami berdoa ya Bapak, untuk mereka-mereka yang merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Herling Laudi Rawan. Kami berdoa untuk Nyonya Susanti Salim. Kami berdoa untuk Saudara Nicholas Fauzan, putra dari Bapak Fauzan Siang. Kami berdoa untuk Stephen Parulian Taluai, putra dari Bapak Haris Taluai. Kami berdoa juga untuk Bapak Jordan Lopasa. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka lewat pertambahan usia yang mereka alami. Kau berikan hikmat, Kau berikan rezeki yang daripada bagi para orang tua kami, dan bagi anak-anak kami Kau berikan mereka kemampuan untuk mereka dapat memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Tentunya dunia pendidikan dan pekerjaan yang mereka geluti hingga pada saat ini. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk mereka yang merasakan penyertaan Tuhan lewat hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Abraham Tonglo. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Joshua Basar Siagia. Kau telah menyatukan mereka, dan Kau juga telah menghadirkan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biar kiranya kasih Tuhan Allah yang selalu melingkupi mereka hari lepas hari dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini kami juga berdoa untuk berbagi sukacita bersama dengan keluarga Bapak Andre Michelle Sihombing, di mana pada beberapa waktu lalu keluarga ini telah Kau hadirkan seorang putri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kita kenal juga keluarga dari Pendeta Mora bersama dengan sang suami. Atau menghadirkan seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan kekuatan dan kesehatan bagi Pendeta Mora pasca persalinan yang ia jalani. Biar kiranya dapat menyusui, dapat memberikan yang terbaik bagi bayi yang saat ini ada di dalam dekapan atau dalam pelukan. Kata juga sang suami, ini genaplah dalam dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, dapat diajak untuk dapat memberikan yang terbaik bagi istri dan anaknya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak-anak-Mu, mereka yang punya rencana untuk membina hubungan rumah tangga. Kami berdoa untuk Nicholas Fauzan yang pada tanggal 22 nanti pada bulan Agustus ini akan melaksanakan pemberkatannya. Kami juga berdoa untuk Livina Sianturi yang pada tanggal 20 Agustus ini juga pun akan melaksanakan pemberkatannya. Tuhan, Kau berkati apa yang menjadi rencana mereka ke depan. Dan ketika Kau menumpangkan tangan-Mu di atas kepala mereka, mereka siap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika Kau membentuk mereka sebagai suatu rumah tangga, sebagai rumah tangga yang baru. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu M. Siregar, mana kerinduan mereka untuk dapat menyaksikan anak mereka Henry dapat diberkati dalam bentuk peribadahan pemberkatan kita. Ya Tuhan, kiranya Kau mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan baik dari pihak keluarga Bapak Ibu Siregar maupun dari pihak calon kepada Henry, agar apa yang menjadi doa dan permohonan mereka Tuhan dapat kabulkan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati bagi mereka yang telah lanjut usia di tengah-tengah keterbatasan kami dalam hal peribadahan karena menyangkut usia. Tuhan, kiranya Engkau berkati para orang tua kami. Kau berikan kekuatan dan kesehatan bagi para orang tua kami.
Bagi anak-anak kami yang hingga pada saat ini masih sekolah dalam bentuk online, Tuhan Yesus Kau berkati, mereka semangat di dalam diri mereka tetap terjaga, meskipun mereka tidak berkumpul dengan rekan-rekan mereka, teman-teman mereka, tapi keinginan untuk dapat memberikan yang terbaik lewat pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka tetap dapat terjaga. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan daripada gereja, di mana saat ini akan ada untuk peneguhan PHM. Tuhan, kiranya Kau berkati dan nantinya PHM yang baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga berdoa untuk pembinaan-pembinaan yang akan dilaksanakan secara virtual, biar akhirnya semua itu dapat berjalan dengan baik. Juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami laksanakan secara virtual, baik di hari Minggu maupun di hari Rabu. Tuhan, Kau sertai, Kau berikan semangat bagi warga jemaat-Mu untuk mereka dapat menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri mereka lewat untuk persekutuan yang dilaksanakan, beribadah yang dilaksanakan secara virtual. Dan masih banyak lagi doa dan harapan yang ingin kami panjatkan kepada, termasuk di dalamnya kami berdoa untuk Bapak Ibu John Tahapari, dan Kau berkati agar Bapak John Tahapari dapat dipulihkan dan dapat kembali berkumpul bersama-sama kami, memuji mereka nama dalam bentuk keberjemahan. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak membawa doa ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita ini di dalam doa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah tanda syukur kami atas segala kasih karunia dan berkat-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan benar demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian atas beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Petugas dalam ibadah hari Minggu online ini, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Nokon Rumampuk, pianis oleh Ibu Rini Sibarani Buru Panggabean, kantoria oleh Ibu Natali Rumampuk. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Vermonas Binsar Surya Siagian, putra dari Bapak Sintua M. Siagian almarhum, dan Ibu E. Boru Hutapea almarhum, dengan Saudari Levina Natalia Sianturi, putri dari Bapak Jan Pitua Sianturi, dan Ibu Rosiana Sianipar, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020,
pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat HKBP Resort Bukit Karmel, Jalan Jawa, Gang Trisakti Duri. Dan kedua, Saudara Nicholas Fausan, putra dari Bapak Fausan Syam dan Ibu Yansyah Lapudoo, dengan Tuti Irmawati, putri dari Bapak Yusman dan Ibu Nurmawati, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Resort Bukit Karmel, Jalan Jawa, Gang Trisakti. Diharapkan kehadiran seluruh warga jemaat di dalam ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan. Surat atestasi keluar. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa telah menerima atestasi keluar atau pindah gereja keluarga Bapak Henry Sahat Silalahi bersama istri dan ketiga orang anak ke GPIB Jemaat Gibeon Rumbai. Majelis beserta seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan selama persekutuan di GPIB Bukit Zaitun Duri. Tuhan memberkati. Diberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara yang melaksanakan ibadah di rumah dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah rumah tangga, persembahan syukur SBU, maupun persembahan syukur lainnya melalui rekening atau manual. Secara manual, mohon Bapak Ibu menginformasikan ke sekretariat untuk dijemput ke rumah masing-masing, atau Bapak Ibu dapat langsung menyerahkannya ke kantor sekretariat pada saat jam kerja. Secara transfer dapat dikirim melalui rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BRI atas nama GPIB Bukit Zaitun Duri. Untuk nomor rekening dapat Bapak Ibu Saudara lihat dari Warta Nafiri yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group, dan dapat langsung mengirimkan bukti pengiriman ke Bendahara Gereja Bapak Diaken Julius T. Sirait. Demikian Warta Jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.